Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Yulanda dengan NIM 191MK03061 dari tingkat 2 kelas B Fakultas Keperawatan di Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan pada persalinan normal yang bertujuannya itu untuk memberikan pertolongan pada ibu yang akan melakukan persalinan dengan amat baik, baik itu untuk ibu dan untuk keselamatan bayinya. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk melakukan tindakan pertolongan persalinan normal. Nah, ini anggap saja ini tuh sifatnya steril dan tempatnya itu anggap saja tertutup ya. Nah, untuk alat-alat yang sterilnya itu ada handscoon tentunya 3 pasang. Lalu ada di sini ada macam-macam gunting, yaitu ada yang sudah saya modifikasi, ada gunting episiotomi, gunting tali pusar, 2 klem arteri, lalu ada pingset chirurgis dan pingset anatomis. Nah, di sini juga ada spuit 3 cc, 2 buah. Lalu di sini ada kateter nelaton. Lalu ini saya modifikasi untuk penyedot lendir. Lalu ada 2 klem untuk tali pusat. Lalu ada 2 kom yang berisi, satu berisi kasa dan satu berisi kapas basah. Nah, kita ke sebelah sini. Sebelah sini itu alat-alat yang tidak steril. Yaitu yang pertama ada bengkok 2 buah. Lalu ada jelly, ada Doppler yang saya modifikasi. Lalu ini adalah ampul oksitosin. Lalu ini ada saya modifikasi salep mata. Lalu ada vitamin K, hepatitis B, korentang, ada hand sanitizer, ada peralatan untuk TTV, yaitu ada stetoskop, sphygmanometer, dan ada termometer. Lalu di sebelah sini ada mohon maaf, di sini ada 2 baskom. Yang satu itu yang sebelah sana berisi larutan DTT dan yang ini berisi larutan klorin 0,9%. Lalu di sini ada peralatan untuk ibu dan bayinya. Yang pertama ada topi bayi, lalu ada pakaian bayi, ada celana untuk ibunya, lalu ada waslap 2, lalu ada undervan, ini undervan, lalu ada handuk 2 buah. Nah, untuk APD-nya yaitu terdiri dari masker, harusnya ini masker medis ya. Lalu ada apron dan ada topi untuk perawatnya. Lalu seharusnya memakai kacamata pengaman dan memakai sepatu boot. Dan ada wadah untuk plasenta atau piring plasenta. Sebelum melakukan pertolongan persalinan normal, yaitu kita amati dulu tanda-tanda dan tanda-tanda adanya kala 2. Yaitu, ibu maaf ya, saya coba cek dulu untuk tanda-tanda persalinan kala 2-nya. Nah, kita tanyakan ibu, apakah ibu ada keinginan untuk meneran? Baik ibu. Terus ibu, apakah ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vagina ibu? Iya ibu. Nah, kita lihat juga perineumnya apakah menonjol atau tidak. Dan perineumnya menonjol, lalu vulva, vagina, dan sphincter analnya membuka. Setelah mengecek adanya kala 2, kita cek lagi untuk perlengkapan dan obat-obat yang harus disiapkan, apakah sudah siap digunakan atau belum. Jika sudah, kita siapkan atau potongkan ampul oksitosinnya terlebih dahulu. Jika sudah, kita simpan lagi. Ketika sudah dibuka, lalu kita mengenakan apron terlebih dahulu. Kita menggunakan apron. Lalu melepaskan semua perhiasan yang ada di tangan. Lalu kita mencuci tangan 6 langkah. Harusnya mencuci tangannya dengan air mengalir ya, tapi saya menggunakan hand sanitizer. 6 langkah. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan APD terlebih dahulu.
menggunakan masker dan menggunakan topi. Setelah itu harusnya memakai kacamata pengaman dan memakai sepatu boot. Setelah memakai semua ini, kita memakai handscoon. Kita memakai handscoon steril. Setelah semua APD lengkap, lalu kita masukkan ampul oksitosin ke dalam fluid 3 cc. Kita masukkan, pastikan jarumnya tidak terkontaminasi dan harus tetap steril. Setelah selesai, kita masukkan kembali. Dan simpan di dalam tempat steril. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu daerah vulva dan perineumnya. Ibu, saya bersihkan dulu ya untuk daerah vaginanya. Baik Ibu, mohon maaf Ibu. Kita bersihkan menggunakan kapas. Kapas basah. Kita bersihkan daerah vulva dan perineumnya, sekali buang ke dalam bengkok. Lagi kita buang ke dalam bengkok, lalu sekali lagi di bagian dalamnya buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita lakukan dengan teknik aseptik, yaitu untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam dengan memasukkan 3 jari, yaitu tujuannya itu untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Kita masukkan. Setelah dimasukkan 3 jari seperti ini, kita jika ketubannya belum pecah, kita gunakan gunting episiotomi. Kita lakukan tekniknya, yaitu bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, kita lakukan amniotomi. Kita lakukan, sudah. Lalu kita buang ke dalam larutan, ke dalam bengkok yang sudah berisi larutan. Yang sudah berisi larutan. Setelah itu kita akan melakukan mendekontaminasikan sarung tangan yang sudah kita pakai dengan menggunakan larutan klorin. Kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah dimasukkan, kita buka dengan posisi terbalik. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Kita melakukan cuci tangan kembali. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghitung detak jantung janinnya terlebih dahulu. Kita gunakan jeli terlebih dahulu. Setelah memakai jeli, kita gunakan Dopplernya. Nah, untuk DJJ bayi ini normalnya itu 100 sampai 180 kali per menit. Sudah, simpan lagi alat Dopplernya. Jika sudah melakukan pemeriksaan detak jantung janin, lalu kita beritahu ibu untuk pembukaannya sudah lengkap ya ibu.
dan keadaan janinnya alhamdulillah baik. Lalu ibu jika ibu meneran saat adanya his, apabila ibu sudah merasakan ingin menerannya ibu, baik ibu. Setelah itu kita posisikan pasien dengan posisi setengah duduk. Ibu saya posisikan ya. Ya, ibu apakah sudah nyaman? Baik, sudah nyaman ya ibu. Setelah memposisikan pasien setengah duduk, kita melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Setelah itu, jika belum ada tanda-tandanya meneran, kita anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam waktu 60 menit. Nah, jika sudah ada keinginan untuk meneran dan jika sudah ada, kita lihat jika sudah ada kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6, kita letakkan handuk dan kain. Kita letakkan handuk di perut ibu. Maaf ya ibu, saya letakkan handuknya terlebih dahulu. Maaf ibu. Setelah itu kita pasangkan kain, meletakkan kain bersih, dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu, seperti ini. Setelah itu, setelah memasangkan handuk dan kain, kita membuka tutup partusepnya dan kita perhatikan kembali apakah perlengkapannya sudah lengkap atau belum. Jika sudah, kita langsung menggunakan handscoon steril. Setelah memakai handscoon, kita akan pertama akan menolong kelahiran bayi dari lahiran kepalanya terlebih dahulu. Saat kepala bayi membuka di diameter 5-6 cm, lindungi perineum seperti ini. Kita letakkan tangan dan kakinya. Kita lihat kepala bayinya sudah muncul 5-6 cm. Setelah itu kita coba untuk sedikit menarik, kita menggunakan dengan satu tangan di bawah dan satu tangan lagi di atas. Kita letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Dan ibu boleh meneran perlahan-lahan dan tarik nafas ya ibu. Baik ibu tarik nafas ibu. Ya ibu meneran ibu ya. Setelah itu, jika kepala bayi sudah keluar, kita periksa apakah adanya lilitan tali pusat dan atau tidak. Ini seperti ini. Jika tidak ada, kita menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu setelah kepala melakukan paksi, kita lahirkan bahunya, yaitu kita lahirkan bahunya, tempatkan kedua tangan kita di kepala bayi. Ibu boleh meneran ya ibu. Lalu kita menarik ke arah bawah dengan lembut. Bahu anterior muncul di bawah arcus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk menarik bahu. Setelah kedua bahu dilahirkan, kita menelusuri tangan, mulai ke kepala bayi dan berada di bagian bawah ke arah perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Setelah itu kita akan mengeluarkan bagian kakinya dengan memegang kepala dan sedikit sikunya, lalu sedikit menarik.
Setelah bayi keluar, kita langsung letakkan bayi di perut ibu yang sudah ada handuknya. Kita letakkan bayi, pastikan posisi kepalanya lebih rendah. Setelah itu kita sambil bersihkan lap-lap. Sudah, kita simpan yang kotornya ke dalam ember. Setelah itu kita bayinya dikedungin saja dulu, lalu diibukan terlebih dahulu. Nah, setelah bayi didiamkan di perut ibu, dan biarkan bayi untuk jika sudah bisa untuk menyusu. Setelah itu kita memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak adanya bayi dalam uterus. Setelah itu ibu saya akan menyuntikkan obat oksitosin ke ibu ya. Baik ibu, kita akan suntikan oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Kita suntikan. Suntikannya itu di sepertiga paha bagian atas, bagian distal lateral. Lalu jika sudah menyuntikkan oksitosin, kita ke bayinya terlebih dahulu lagi, yaitu kita setelah 2 menit pasca persalinan, kita jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Setelah 2 menit pasca persalinan, kita jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kira-kira segini, kita klem. Kita klem. Setelah itu kita klem lagi dengan jarak 2 cm seperti ini. Jika sudah diklem, kita gunting di tengah-tengah kedua klem ini. Sudah, kita lepaskan klem yang satunya lagi. Setelah itu kita pasangkan klem untuk tali pusatnya. Kita pasangkan secara melimpar. Setelah itu kita berikan tetes mata atau salep mata ke dalam mata bayinya. Jika sudah, setelah melepaskan tali pusat seperti ini dan sudah diklem, kita kasihkan lagi ke ibunya untuk didekap di ibunya dan diberi selimut. Seperti ini. Pastikan posisinya lebih rendah. Setelah itu kita lanjut ke bagian tali pusat yang masih ada di ibunya, atau tali plasenta yang masih ada di ibunya. Sebelumnya kita memakaikan topi terlebih dahulu ke bayinya. Setelah memakai topi, langsung kita lakukan ke bagian kepala-tiganya, yaitu memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu. Kita di tepi atas sifisis untuk mendeteksi. Lalu tangan yang lain menegakkan tali pusat. Seperti ini, tegakkan. Setelah uterus berkontraksi, menegakkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah
3-40 detik hentikan penanganan tali pusat dan menunggu hingga tali pusat kontraksi berikut dan mengulangi prosedur. Nah, untuk tali pusatnya sudah berkontraksi. Setelah itu kita melakukan penanganan dan dorongan dorsareklemnya hingga plasenta terlepas. Ibu boleh meneran ya Ibu? Kita suruh pasien untuk meneran sambil penolongan menarik tali pusat dengan ke arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Sudah lepas ya Ibu? Setelah plasenta keluar, kita buka klaim. Lalu kita lakukan gerakan memutar. Setelah itu kita simpan di piringan plasenta. Kita kaji periksa bagian maternal dan bagian fekal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kontidon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik atau ke dalam piringan yang sudah disediakan. Kita masukkan ke dalam piringan. Setelah itu kita lakukan masase atau pijatan pada fundus uterus dengan menggosok fundus secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari. Setelah itu kita evaluasi kemungkinan laterasi pada vagina dan perineum. Kemudian kita melakukan penjahitan bila laterasi menyebabkan pendarahan. Setelah itu kita memastikan kita akan menangani kala 4, yaitu dengan memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervaginal. Dan biarkan dulu bayi kontak dengan kulit ibu atau di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam kita ambil bayi dari dekapan ibu. Ibu, saya ambil ya bayinya. Baik. Pakaikan lagi topinya. Setelah itu kita timbang bayi, timbang berat badan bayi dan kita kita ukur tinggi badan bayi. Setelah itu kita suntikan vitamin K1 1 mg. Kita suntikan vitamin K1-nya di paha kiri, anterolateral. Sudah. Setelah itu kita masukkan hepatitis B. Setelah 1 jam diberikan vitamin K1, kita berikan hepatitis B. Nah, kita berikan hepatitis B di paha kanan anterolateral. Sudah dimasukkan untuk hepatitisnya. Setelah itu kita gunakan bajunya. Kita gunakan baju-bajunya. Kita pakaikan baju terlebih dahulu. Dan memakaikan popoknya.
Kita bedungkan, tapi jangan terlalu keras atau jangan terlalu kencang. Setelah itu kita tidurkan bayi di tempat tidur bayinya, dan kita kembali lagi kepada ibunya. Kita lakukan pemantauan kembali, melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginalnya. Setelah itu kita mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Nah, masase uterus ini dengan meletakkan telapak tangan di pundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut seperti ini, hingga uterus berkontraksi, yaitu fundusnya menjadi keras. Nah, setelah itu kita evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Ini. Jika sudah, kita akan bereskan dulu kainnya. Setelah mengevaluasi, kita akan memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit sekali selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Lalu setelah itu kita akan memeriksa kembali bayinya, apakah bayinya bernapas dengan baik atau tidak. Kita periksa bayinya, dan bayinya bernapas dengan baik. Setelah itu setelah memeriksa bayinya, kita buang alat-alat atau bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang disesuaikan, itu sesuai jika sampahnya infeksius dan non-infeksius. Setelah membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sudah disesuaikan, kita akan membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, menggunakan waslat. Kita bersihkan ibunya. Ibu, saya bersihkan dulu ya. Bersihkan menggunakan cairan DTT. Kita bersihkan supaya tidak ada sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Setelah dibersihkan, kita pakaikan celananya. Kita menggunakan celana dalam terlebih dahulu yang sudah diberi pembalut ceritanya itu. Lalu kita pakaikan celana. Setelah itu kita selimuti pasien kembali. Kita bersihkan daerah tempat bekas melahirkannya menggunakan larutan klorin. Sudah. Setelah itu kita posisikan pasien senyaman mungkin. Ibu, apakah ibu sudah nyaman? Baik, ibu sudah nyaman ya ibu. Jika ibu mau minum, ibu bisa dibantu oleh keluarga ibu ya. Baik ibu. Setelah itu, setelah semuanya dibersihkan, kita menempatkan semua peralatan di larutan klorin. Nah, sebelum kita masukkan terlebih dahulu handscoon ke dalam larutan klorin dan membukanya. Dan menyimpan perlengkapan ke dalam larutan klorin. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam larutan klorin, kita membuka APD dan menyimpannya di ember. Setelah membuka APD, kita cuci tangan kembali. Selesai.